Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bertemu dengan saya, melanjutkan materi e-bisnis, yaitu di sini web e-bisnis untuk lanjutan pertemuan kemarin. Ini di pertemuan 12 kita akan membahas web e-bisnis, e-commerce dan internet ekonomi. Ya, di sini dicontohkan ada situs web OBO, perusahaan penjual perlengkapan olahraga, mengandalkan inovasi dan teknologi produksi mutakhir. Di sini jadi ada satu contoh web e-bisnis, web online e-commerce, yaitu OBO yang menjual produk-produk perlengkapan olahraga. Penjualan melalui toko-toko olahraga, lokasinya ada di Selandia Baru, jauh dari target pasar, Amerika Serikat, Kanada. Jadi Selandia Baru ini adalah salah satu negara di sebelah Australia, cukup terpencil negaranya, jadi jauh dari target pasar. Tujuan strategis menjadi pemimpin pasar dengan senantiasa memonitor kebutuhan konsumen. Di sini memasarkan produk eksperimentalnya ke pasar global melalui situs webnya, yaitu obo.co.nz. Obo itu nama perusahaannya, co itu tanda kalau co itu komersil, bahwa ini adalah perusahaan komersial, dan NS itu New Zealand, negaranya. Kalau kita biasanya menggunakan ID, kayak UMK itu umk.ac.id. UMK itu nama perusahaannya, perusahaan pendidikan, AC itu akademik, dan ID itu Indonesia. Penamaan domain ini. Solusinya obo.co.nz dirancang untuk yang pertama membangun komunitas, yang kedua menjual produk, dan yang ketiga ini sebagai pendukung R&D. R&D itu Research and Development, Komunitas dibangun melalui ada forum-forum diskusi online di sini. Jadi untuk mencari pasar atau target di sini agar masyarakat internasional mengenal apa itu obo.co.nz, itu dibangun dari forum komunikasi, diskusi online, lalu klub fun atlet-atlet yang disponsori, lalu poster-poster online, masuk ini ke forum-forum komunitas-komunitas olahraga di sini, Pemasaran didukung melalui di sini menumbuhkan rasa yakin dan percaya diri pada calon konsumen akan manfaat produk OBO melalui artikel-artikel. Jadi perusahaan OBO ini juga menulis artikel-artikel, menyebarkannya agar bisa dibaca oleh masyarakat internasional. Menyarankan konsumen untuk membeli produk dari toko atau agen penjual. Nah, di sini dia membangun satu supply chain management tentang produknya ini, bekerja sama dengan toko dan agen-agen penjual di sini. R&D, Research and Development didukung oleh ada survei online, ada opini atlet tentang produk OBO, dan kelompok uji coba. Nah, opini atlet ini yang sangat berpengaruh karena biasanya atlet di sini banyak pengikutnya atau banyak penggemarnya. Nah, ketika atlet ini menggunakan atau mereview produk ini, maka para penggemarnya akan jadi tahu karena sering menonton, Seperti bintang iklannya ini, jadi atlet yang digunakan untuk mereview produknya OBO di sini. Situs OBO berhasil dalam membangun komunitas online. Jadi untuk memasarkan web kita atau mengenalkan web kita harus aktif juga di komunitas online di sini. Kalau kita di Indonesia biasanya komunitas Facebook atau Instagram atau Twitter. Penjualan online hanya untuk produk-produk khusus yang tidak dijual secara offline, tidak menyaingi agen penyalur. Nah, di sini OBO membedakan kalau agen penyalur penjualan offline itu ada produk sendiri, sedangkan untuk online juga ada produk sendiri. Jadi si agen ini tidak merasa tersaingi, dia sudah bersusah payah menyalurkan atau menjual ke toko-toko kepada konsumen langsung, sedangkan yang online ini produknya beda dengan yang dijual di sini. Forum diskusi menciptakan komunitas sekaligus sumber umpan balik tentang produk OBO. Nah, dia juga aktif di forum diskusi. Jadi media untuk berkomunikasi dengan konsumen yaitu forum-forum online di sini, komunitas dan forum diskusi.
Pelajaran dari OBO, perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya secara global melalui website. Nah, ini catatan underline ya. Perusahaan kecil dengan produk bermutu dapat meningkatkan jangkauan pasarnya melalui web. Karena ketika kita upload melalui web produk kita, ini otomatis langsung bisa diakses masyarakat internasional. Situs web dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun untuk meningkatkan kemampuan konsumen pembelinya. Jadi di sini situs web ini dirancang untuk mendukung tujuan strategis maupun meningkatkan kemampuan konsumen pembelinya sesuai dengan pasarnya atau segmennya. Segmennya menengah ke bawah atau menengah ke atas di sini. Sudah ada harganya soalnya, price list-nya jelas ya. Situs web OBO sangat sederhana tetapi dirancang dengan baik. Isinya antara lain ada hiburan yang mendorong konsumen berinteraksi dan selalu mengecek situs ya. Jadi di sini webnya sederhana tapi dibuat semenarik mungkin. Materi promosi untuk meningkatkan penjualan ada, menciptakan kesetiaan konsumen atau penggemar secara efektif juga ada ya. Jadi web ini dibuat seinteraktif mungkin. Ya. Membangun situs web. Nah, di sini ada klasifikasi situs web ya. Yang pertama ada informasional. Di sini adalah situs web yang hanya menyediakan informasi tentang perusahaan, staf produk dan jasanya. Ya, ini hanya web yang menyediakan informasi tanpa ada transaksi. Ya. Lalu yang kedua interaktif. Di sini situs web yang memfasilitasi komunikasi dan saling berbagi informasi antara konsumen dan perusahaan. Nah, ini tipe web yang interaktif. Atraktor, fitur-fitur situs web yang menarik dan mengundang interaksi pengunjung yang menjadi konsumen sasaran. Nah, ini fitur-fitur web dibuat semenarik mungkin agar para konsumen itu betah ya membaca web itu ya, ada link-link yang dibutuhkan konsumen dan seterusnya. Dan yang terakhir ini ada transaksional, yaitu situs web yang menjual atau mempertukarkan produk dan layanannya secara online. Nah, ini web e-bisnis, di sini ada transaksional. Jadi tidak hanya informasi aja, tidak hanya interaktif aja. Kalau sudah transaksional berarti informasional ini masuk, interaktif masuk, atraktor juga masuk. Tahapan membangun situs web. Nah, ini tahapannya mungkin sudah dibahas di mata kuliah rekayasa web ya. Yang pertama, tentukan host web. Yang kedua, mendaftarkan nama domain. Nah, di sini Anda cari dulu nama domainnya, misal arifsetiawan.com ya, arifsetiawan.net dan seterusnya. Sesuai produknya. Misal jualan sepatu ya, sepatu apa misal sepatu Alibaba.com ya, dan seterusnya. Buat dan kelola isi konten. Nah, kalau sudah mendaftarkan domain, lalu kita kelola kontennya, kita update kontennya. Rancang situs web, bangun dan tes situs web, pasarkan dan promosikan situs web. Nah, di sini yang harus butuh perjuangan. Bagaimana masyarakat umum itu mengenal web kita? Bagaimana khalayak ramai ya, teman-teman kita, sahabat-sahabat kita itu membuka web situs kita yang telah kita susun, yang telah kita update produk-produknya, sehingga mereka tahu, oh ternyata si A ini punya satu web e-commerce ya, penjualan online. Alternatif hosting web. Nah, di sini ada layanan hosting, yaitu layanan store builder. Di sini adalah layanan hosting yang menyediakan ruang disk dan layanan untuk membantu usaha kecil membangun situs web dengan cepat dan murah. Lalu yang kedua ada layanan ISP hosting. Di sini adalah hosting yang menyediakan situs web independen untuk UMKM. Ya. Jadi di sini ada layanan ISP. Jadi di sini ada layanan hosting web yang menyediakan tidak hanya hosting, tidak hanya domain, tapi juga situs webnya dengan harga yang murah ya. Tidak usah susah-susah buat, langsung daftar di sini langsung dapat custom ya, bisa kita kelola sendiri. Perusahaan khusus penyedia layanan hosting situs web yang menyediakan berbagai layanan dan fungsi-fungsi hosting untuk perusahaan. Jadi layanan web hosting itu menyediakan nama domain biasanya, lalu menyediakan jasa hosting di mana kita bisa mendevelop web di situ juga. Dia punya custom juga, jadi kita bisa membuat web dari hostingnya itu
ya, sekalian satu paket nama domain, sewa hosting, dan webnya sekalian untuk perusahaan, dan biasanya dengan harga yang murah di sini ya. Mirror site, duplikat identik dari situs web tetapi tidak secara fisik berada pada server web di negara atau benua lain. Nah, ini salah satu fasilitas dari web hosting, yaitu mirror site ya, duplikat identik tetapi tidak pada server yang sama. Colocation, server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan di lokasi perusahaan lain yang mengelola koneksinya dengan internet. Jadi colocation ini server web yang dimiliki dan dikelola perusahaan ditempatkan pada lokasi yang lain. Ya, jadi tidak satu gedung dengan perusahaan tersebut. Jadi server webnya di beda tempat. Ya, itu disebut dengan istilah colocation. Self-hosting, nah di sini perusahaan memiliki sendiri perangkat keras. Jadi perusahaan ini mempunyai server sendiri, tempatnya di kantor itu sendiri, dan ada tenaganya, ada tenaga layanan telekomunikasinya, dan di situ dia mendirikan dan mengelola situs webnya sendiri. Nah, inilah yang disebut dengan self-hosting. Beda kalau dengan yang ini. Kalau yang ini menyewa tempat, kalau yang ini di tempat perusahaannya sendiri. Ya. Memilih layanan web hosting. Nah, ini bagaimana memilih layanannya? Ya, yang jadi pertimbangan di sini adalah yang pertama ukuran mutu layanan, lalu yang kedua persentase ketersediaan, yang ketiga jumlah klien saat ini. Semakin banyak kliennya ya berarti semakin dipercaya. Volume lalu lintas data saat ini, dukungan software atau toolnya, terus keamanannya, keamanan dari web kita ketika hosting di server mereka ya. Fasilitas layanan analisa lalu lintas data, di sini layanan dukungan teknis, dan biaya. Biaya ini pengaruh ya, karena ketika kita browsing layanan web hosting itu banyak yang menyediakan dengan harga yang variatif. Oke, next. Nama domain. Nah, di sini domain name register, perusahaan yang membantu pemilik situs web dalam mencari dan mendaftarkan nama domain pilihan masing-masing. Jadi nama domain itu kayak umk.ac.id ya, yahoo.com, google.com, arifsetiawan.info, detik.com ya, lalu suaramerdeka.com. Nah, itu nama domain. Kita untuk membangun web memilih itu dulu, yang unik, yang mudah diingat, terus mensimbolkan dengan identitas atau produk kita. Nah, ini seperti yang saya bilang tadi ya, nama domain baiknya itu satu, mudah diingat, dua, mudah dieja, yang ketiga hindari nomor dan karakter khusus, yang keempat sependek mungkin tapi sepantas mungkin, fleksibel, pertimbangkan kebutuhan masa depan. Jadi pilih nama domain itu seperti nama orang ya, untuk masa depan, seterusnya, karena itu produk kita. Gunakan nama lain untuk produk-produk, hindari merek dagang perusahaan lain. Nah, ini jangan mengambil merek dagang perusahaan lain ya. Cek nama yang telah dipakai perusahaan-perusahaan pesaing. Jadi ketika kita mendaftarkan nama domain itu, di situ kita bisa ngecek dulu. Kira-kira arifsetiawan.info itu sudah ada yang pakai atau belum. Misal sudah ada yang pakai, bisa kita rubah jadi arifset.com misal, atau arifs.net misal. Nah, itu boleh ya, asal tidak plek kembar dengan perusahaan lain. Konten. Nah, di sini konten isinya ada teks, gambar, suara, video, dan dokumen web lainnya ya. Komoditi konten, informasi yang sudah banyak tersedia dan umumnya dapat diakses secara gratis dari situs-situs web. Lalu ada premium konten, konten yang tidak tersedia di situs lain, dan ini premium, ini berbayar ya. Promosional konten yaitu cross-selling, menawarkan produk atau jasa serupa untuk meningkatkan penjualan ya, ini seperti menggunakan iklan. Upselling, menawarkan versi atau kelas yang lebih baik daripada produk yang sedang dipesan untuk meningkatkan penjualan dan profit. Nah, dua ini promosional konten, jadi web kita itu bisa diiklankan. Seperti di Facebook itu ada Facebook Ads, seperti di Google itu ada Google Ads. Nah, itu ketika web kita iklankan, maka setiap kali orang membuka Facebook atau membuka Google, maka akan muncul tampilan iklan web-web kita yang kita iklankan di situ, sehingga orang bisa tahu ya.
Pengelolaan konten. Nah, di sini bagaimana mengelola konten? Di sini ada pembuatan konten, mengumpulkan bahan-bahan, oke, mengevaluasi nilai kelayakan materi, oke, rencanakan bagaimana setiap bagian dari konten dapat mendukung tujuan bisnis, ya. Jadi yang kita tulis, yang kita posting, fotonya itu semuanya untuk tujuan bisnis. Menggunakan materi yang disumbangkan oleh konsumen pengunjung, misalnya review, komentar, testi, bintang, dan lain-lain. Ya, misal produknya dapat bintang 5, ceritakan. Misal bintangnya dapat 4, ceritakan. Atau ada testi yang sekiranya memuji produk kita, upload aja di situ, nggak apa-apa ya. Membeli konten, konten dapat dibeli atau melalui lisensi dari pihak ketiga boleh ya. Jadi kita memanfaatkan jasa orang lain untuk mengupdate konten kita. Materi yang diperoleh dari sumber-sumber luar harus merupakan konten suplemen, bukan konten utama situs. Nah, ini sebagai konten tambahan istilahnya. Jika konten utama dibeli dari pihak lain tanpa diubah atau diberi nilai tambah, pengunjung akan pergi ke situs sumbernya langsung dan tidak kembali. Jadi ketika kita memanfaatkan jasa orang lain, padahal orang lain itu memang dia pembuat konten, maka di sini harus dirubah, isinya harus sesuai dengan produk-produk kita ya. Deskripsi, definisi, tambahan suplemen untuk produk-produk kita. Jangan sampai dia malah menulis tentang produknya dia tanpa dirubah sama sekali. Ya, harus dikontrol di sini. Personalisasi konten yaitu penyesuaian konten web dengan kebutuhan dan ekspektasi individual pengunjung. Oke, kita sesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Lalu di sini ada distribusi konten melalui e-newsletter. E-newsletter ini koran online ya, sekumpulan artikel singkat informatif yang dikirimkan secara periodik melalui email kepada pengunjung yang tertarik pada topik-topik dalam newsletter. Oke, next. Penulisan konten yang efektif. Nah, di sini ada teks harus dapat dibaca secara sepintas atau scanning. Oke. Penggal bagian yang panjang menjadi segmen-segmen kecil masing-masing dengan subjudul atau heading. Nah, ini penulisan konten jangan terlalu panjang, akan membuat bosan si pembaca. Ya, dibuat yang singkat-singkat, dipecah-pecah jadi paragraf baru. Usahakan untuk menarik perhatian pembaca pada bagian awal tulisan atau awal segmen. Nah, gimana cara kita memberi judul pada konten kita ya, pada web kita, dibuat semenarik mungkin agar orang penasaran di sini. Tulis teks dengan nada dan bahasa yang sesuai dengan tujuan penyampaian informasi. Jangan bahasa yang terlalu berat, yang ringan-ringan aja, yang mudah dipahami oleh konsumen semua segmen. Ya, entah itu remaja, entah itu dewasa, entah itu orang tua, semuanya bisa masuk di sini. Konsistensi konten situs dapat diciptakan dengan menerapkan suatu panduan format tulisan. Nah, di sini harus konsisten ya, format tulisannya jangan berubah-ubah, fontnya jangan berubah-ubah, size hurufnya besar kecil ya. Jadi harus konsisten, jadi web kita itu berkarakter. Sediakan versi PDF dari material jika perlu. Nah, sediakan fungsi download di web kita agar si konsumen itu bisa mendownload artikel-artikel yang kita tulis. Buat link yang menarik bagi pembaca untuk ngeklik ya. Jadi dikasih link-link ya. Link-link ke situs lain dapat memberikan tambahan konten yang berguna bagi pengunjung. Nah, di sini sambungkan juga dengan link-link situs lain. Misal di web saya itu saya sambungkan ke link UMK, saya sambungkan ke link Prodi SI, saya sambungkan ke link situs Dikti dan lain-lain ya. Buang materi yang tidak dianggap bermanfaat oleh pengunjung. Jadi di web kita yang sekiranya tidak bermanfaat, kita lihat dari trafficnya, page-page mana yang tidak dikunjungi pengunjung, kita hilangkan saja. Manajemen konten, proses penambahan, revisi, dan pembuangan konten dari situs web untuk menjaga aktualitas, akurasi, kredibilitas, dan daya tarik situs. Ya, di sini manajemen konten ini maintenance. Di sini ada proses penambahan, ada revisi, ada pembuangan konten ya, agar tetap aktual, akurat, kredibilitas. Selanjutnya CMS atau Content Management System memudahkan staf non teknis untuk membuat, mengedit dan menghapus konten di situs web perusahaan. Nah, CMS ini adalah salah satu software atau tool yang digunakan untuk membuat web dengan mudah. Contohnya
Ada WordPress, ada Blogger, dan lain-lain ya. Jadi seperti saya bikin blog aja ya, mudah, tidak usah coding, tinggal pasang-pasang aja, tinggal setting, selesai. WordPress juga gitu, banyak perusahaan yang menggunakan CMS WordPress untuk membangun web di perusahaannya. Itu tanpa coding ya, cuman men-setting-setting aja, mendownload tampilannya ya, kita atur, kita tata, selesai. Sehari jadi ya. Membeli CMS. Nah, di sini lakukan analisa kebutuhan dengan seksama, dokumentasikan kebutuhan dan diskusikan dengan setidak-tidaknya dengan 2 perusahaan yang telah menggunakan CMS tersebut. Nah, di sini hanya sifatnya mengkaji bagaimana CMS itu dipergunakan, uji coba, lalu evaluasi hasilnya setelah 30 hari pemakaian gimana ya secara periodik. Tapi CMS sekarang sudah stabil, sudah bagus. Ya, teknologinya sudah banyak, fiturnya banyak, memudahkan pengguna sekarang. Kriteria rancangan situs web. Nah, di sini dalam membangun situs web ada navigasi, harus ada konsistensi, terus waktu download diperhatikan, jangan terlalu berat. Penampilannya, interaktivitasnya diperhatikan, security, lalu skalabilitas, kapasitas beban, loadingnya jangan terlalu berat kalau orang mengakses ya, dan kontrol mutu di sini. Next, arsitektur informasi situs. Bagaimana situs dalam halaman-halaman webnya diorganisasikan, dinamai, dan saling dihubungkan untuk browsing dan pencarian informasi oleh pengunjung. Nah, ini arsitektur informasi situs ini adalah page-page-nya. Jadi di dalam web itu ada page atau halaman-halaman ya, submenu. Nah, di situ harus dilabeli atau dibuat semenarik mungkin sehingga konsumen itu tahu ya peta situs kita, page-page-nya itu seperti apa. Macam-macam struktur situs. Nah, ini ada hierarki, ada melingkar, ada linear. Jadi web kita itu nanti di dalamnya ada page apa, halaman A, halaman B, halaman C, dan seterusnya. Ya, ada hierarki, ada melingkar, ada linear di sini. Nah, ini contoh hierarki struktur web ya. Dari menu utama, lalu ada submenu di sini, di bawahnya ada submenu lagi, di sini ada submenu lagi. Nah, ini harus diinformasikan juga ke konsumen. Dipasang ini di web kita ya. Jadi biar tahu, oh mau mencari produk satu masuk ke sini, masuk ke sini. Mau mencari online manual masuk ke sini, masuk ke sini ya. Kalau web kita sudah besar akan banyak submenu di sini. Jadi kadang konsumen bingung ya. Jadi kita buat web kita seinteraktif mungkin, mudah diaksesnya ya. Nah, ini contoh lagi struktur situs web ya. Di sini ada menunya, di sini ada submenunya. Ya. Rancangan homepage halaman muka sangat penting. Oke, semua halaman di situ harus memiliki link ke page, link ke homepage ya, betul. Jadi setiap kita masuk ke web atau setiap kita membuat web, semakin masuk ke halaman selanjutnya, di situ selalu diberi link homepage. Jadi pengakses itu mudah. Kembali ke menu utamanya gimana? Di sini ada homepage, tinggal klik aja dia kembali ke menu utama. Ya. Deep linking, akses masuk ke situs web melalui halaman yang bukan homepage, biasanya melalui search engine ya, Google dan link eksternal lainnya, iklan dan lain sebagainya. Nah, di sini kalau Google itu menggunakan teknik SEO, search engine optimization, bagaimana web kita bisa ketemu di halaman satu Google. Nah, itu menggunakan tool-tool atau kata kunci yang kita taruh di web kita. Jadi agar ketika ada orang mengakses itu web kita ketemu melalui Google ini ya. Tool untuk mencari kata kunci apa aja banyak, Google punya ya, atau kita download tool-toolnya ada ya. Anda bisa browsing itu. Organisasi penamaan file untuk memudahkan browsing dan pencarian. Nah, di sini ada tempatkan konten paling penting di halaman awal. Oke. Batasi panjang halaman, oke, sederhanakan tata letak halaman. Nah, ini IMK ya, interaksi manusia dan komputer, hubungannya dengan tata letak ya. Usahakan agar konten utama mudah dicari. Oke, nah ini konten utama harus ditaruh di depan ya. Produk-produk kita yang utama harus ditaruh di halaman utama ya.
Tampilkan produk dari berbagai perspektif atau kategori. Oke, ikuti prinsip-prinsip umum penulisan yang baik. Jadi web kita tuh harus menggunakan tata bahasa yang benar. Konten-konten utama, produk-produk utama kita taruh di halaman utama, ya, lalu dikasih link-link untuk informasi. Nah, ini contoh struktur situs web, ya. Ini satu halaman penuh. Di sini ada logo kita. Di sini ada pencarian, di sini ada navigasi, di sini ada judul web kita, di sini ada konten, ya, di sini ada self promotion atau iklan atau advertising, di sini ada halaman info, di sini ada navigasi, ya. Kalau Anda menggunakan WordPress, menggunakan Blogger, gampang ini ngaturnya. Tinggal pasang-pasang aja, selesai. Isi, diedit, ini diedit, selesai. Tidak ada 30 menit rampung, ya. Nah, ini contoh navigasi. Navigasi untuk menu, ada home, ada produk, ada support, community, get, tour, about us, ya, dan lain-lain pastinya. Saran lain, batasi jumlah item dalam list menu, ya, jangan terlalu banyak. Jangan menggantungkan sepenuhnya pada image grafis untuk navigasi. Oke. Homepage harus mudah ditemukan. Oke. Integrasikan fasilitas navigasi dengan konten. Jadi web itu navigasinya harus saling terhubung, ya. Home gimana, navigasi before after gimana, old page, new page gimana, ya, semuanya harus terhubung atau terintegrasi. Hindari frame jika mungkin, jadi jangan pakai frame, pakainya page saja biar ringan, ya. Ikuti prinsip-prinsip umum kemudahan akses. Oke. Konsisten. Nah, konsisten ini web kita harus konsisten, ya. Elemen yang secara visual membedakan situs dari situs-situs lain, termasuk tata letaknya harus punya ciri khas. Web kita seperti apa? Fontnya juga harus khas, warna, grafik, dan fasilitas navigasinya juga harus khas, ya, sesuai dengan produk kita di sini. Konsistensi, ada logo perusahaan, ada. Nah, ini halaman kontak us. Jadi kontak perusahaan kita, ada email, ada telepon, ya, ada logo kita, lalu ada deskripsi singkat tentang perusahaan kita di sini, ya. Kecepatan respon, nah di sini kecepatan hampir selalu berada di urutan teratas. Jadi jangan sampai web kita itu berat ketika diakses oleh masyarakat umum, ya. Web kok nggak bisa dibuka? Nah, itu di sini harus jadi bahan pertimbangan, ya. Harus cepat, webnya ringan, dibuka gampang, meskipun lewat HP yang sinyalnya susah. Nah, itu web kita harus tetap bisa eksis, ya. Waktu download yang lama umumnya disebabkan karena gambar. Nah, ini terlalu banyak gambar, jadi loadingnya lama. Gambarnya dengan ukuran besar, banyak animasi, gambar-gambar kecil tapi banyak pada halaman web kita, dan seterusnya. Kecepatan respon di sini 12 detik standarnya untuk satu halaman web, ya, bahkan tidak lebih dari 12 detik. Nah, di sini 4 detik harus minimal ada yang tampil di halaman web kita. Nah, di sini minimal ketika diakses orang 4 detik harus sudah ada yang tampil, ya, ada proses. Jangan blank putih toh, nggak ada tampilan apa-apa. Minimal ada progres, navigasi keluar, judul keluar, ya, konten tengah keluar, dan seterusnya. Aturan warna dan grafik, nah ini disesuaikan dengan ekspektasi pengunjung yang menjadi sasaran. Kalau anak muda ya dibuat yang sporty, ya. Menggunakan warna-warna standar, ikuti standar pemilihan warna yang soft, ya, kombinasi warnanya. Gunakan warna yang saling berkomplement, jangan yang terlalu ngejreng atau jangan yang terlalu redup, ya. Tentukan warna latar belakang dan seterusnya. Bandwidth, nah ini diperhatikan, jangan menggunakan fitur-fitur yang menyedot bandwidth, ya, gambar, animasi, video, ya, dan lain-lain. Gunakan tag alts untuk grafik dan hindari fitur yang dapat mengganggu konsentrasi kenyamanan pembaca. Oke, segini dulu kuliah kali ini. Kuliah sampai di sini dulu. Kuliah saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.